Tak bisa dipungkiri bahwa setiap lelaki mendambakan wanita yang indah parasnya. Dan setiap lelaki kebanyakan melihat wanita dari kecantikan rupanya. Namun, kecantikan pada hakikatnya tidak melulu dikaitkan dengan wajah seorang wanita. Sebab, kecantikan itu banyak macamnya, tergantung dari sisi mana seorang melihatnya. Baik dulu maupun sekarang, perihal kecantikan telah dipelajari sebagai satu hal yang memiliki prasyarat tertentu. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menegaskan, kecantikan adalah sesuatu yang indah dan bagus. Kecantikan adalah kebagusan. Lelaki yang rupawan disebut jamil, sedangkan perempuan yang cantik disebut jamilah. Pada zaman modern seperti ini, para wanita berlomba-lomba mempercantik diri dengan menghalalkan berbagai cara. Contohnya, mewarnai rambut dan juga sulam. Seperti pada kasus berikut. Seseorang yang sudah beruban pada usia di bawah 30 tahun yang berniat mewarnai rambut dengan warna hitam dan menggunakan pewarna sintetik. Bagaimanakah hukum Islam dalam mempercantik diri dengan cara mewarnai rambut dengan warna hitam dan menggunakan pewarna sintetik? Dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara spesifik mengenai aturan menyemir rambut, sebab Al-Quran adalah sumber hukum Islam utama yang menjelaskan hal-hal yang sifatnya universal. Menurut hadis riwayat Muslim, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan mewarnai rambut, asalkan tidak warna hitam. Kemudian ulama besar Syafi'iyah menjelaskan bahwa warna yang dianjurkan untuk mewarnai uban yaitu hamrah atau merah, safrah atau kuning, dan haram menggunakan warna hitam. Ketiga, menurut mazhab. Yang pertama, semir rambut dengan warna selain hitam. Ulama 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali sepakat atas bolehnya menyemir dan mewarnai rambut dengan warna coklat atau merah, baik dengan bahan inai, katam, dan lainnya. Yang kedua, semir rambut dengan warna hitam. Boleh untuk tujuan jihad melawan kafir. Ulama 4 mazhab sepakat atas bolehnya menyemir rambut dengan warna hitam dalam keadaan jihad atau perang membela agama, dan haram semir rambut warna hitam dengan tujuan penipuan. Ulama sepakat atas haramnya menyemir rambut dengan tujuan menipu, seperti seseorang laki-laki tua menyemir rambut saat hendak menikah agar disangka masih muda oleh wanita yang akan dinikahinya. Ini juga berlaku bagi wanita yang menyemir rambut dengan tujuan agar dikira masih muda oleh lelaki yang akan dinikahinya. Contoh kasus lain adalah seorang wanita yang sudah bersuami yang ingin mempercantik diri dengan melakukan sulam alis, sulam bibir, dan tanam bulu mata agar terlihat cantik. Bagaimana hukum Islam dalam mempercantik diri dengan cara menyulam alis, menyulam bibir, dan tanam bulu mata? Penjelasan yang pertama menurut Al-Quran. Dari surat An-Nisa ayat 119 dapat dipahami bahwa mencabut bulu dalam proses penyulaman alis termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah yang disejajarkan dengan pengebirian terhadap binatang, tato, menyambung rambut, dan meregangkan gigi. Pada ayat ini juga berkaitan dengan penyulaman bibir yang sama dengan mentato. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan syaitan yang dilarang oleh agama Islam. Sulam alis dan bibir dapat merubah bentuk dan fungsi dari bibir dan alis, mengingat bahwa sulam alis juga terdapat dampak pada tubuh yang kurang baik. Efek tato dalam sulam alis tentunya memberi efek sakit, kurang serapan air, dan juga pori-pori yang tertutup. Dalam ayat ini juga berkaitan dengan mempercantik diri dengan tanam bulu mata.
Hal ini dapat dilihat dari perubahan pada bulu mata jika melakukan perawatan tersebut dan mengubah fungsi bulu mata sebagai mestinya. Efek tanam bulu mata juga sangat berpengaruh bagi tubuh, misalnya dapat merusak pertumbuhan bulu mata dan kurang menyerap air. Penjelasan yang kedua menurut dasar hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa tanam bulu mata palsu termasuk bentuk menyambung rambut yang terlarang. Karena menanam bulu mata palsu berarti menyambung bulu mata asli dengan bulu mata yang lain. Para ahli medis mengatakan bahwa penanam bulu mata palsu bisa menyebabkan kerusakan permanen pada kelopak mata dan bahkan bila menyebabkan bulu mata lainnya menjadi rontok, sehingga menyulam bulu mata termasuk hal yang membahayakan yang dilarang syariat. Penjelasan yang kedua dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini disampaikan bahwa Allah melaknat orang-orang yang mentato bagian tubuh seperti sulam bibir walaupun untuk alasan kecantikan. Untuk itu, kita dilarang untuk melakukan sulam bibir meskipun suami sudah mengizinkan, karena perbuatan tersebut hukumnya berdosa jika dilakukan. Kemudian, yang ketiga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud, merupakan hadis yang juga menjadi dasar untuk menetapkan dilarangnya perbuatan mencabut bulu alis yang dilakukan dengan mengharapkan kecantikan, dan perbuatan tersebut merupakan merubah ciptaan Allah. Untuk proses menyulam alis, pasti akan ada proses pencabutan bulu asli dan mencukur bulu alis. Dalam hal ini, menyulam bulu alis berdosa untuk dilakukan. Berikut adalah jawaban dari beberapa mazhab tentang seorang wanita yang bersuami yang ingin mempercantik diri dengan melakukan sulam alis, sulam bibir, dan tanam bulu mata. Selanjutnya, hukum sulam alis dan bibir yang diperbolehkan. Pada akhirnya, paras yang kau banggakan saat ini belum tentu membuatmu lebih mulia. Mengapa? Sebab seseorang tidak dipandang dari parasnya semata, melainkan dari akhlaknya. Bahkan, seorang insan yang sederhana tetapi memiliki kerendahan hati, ia akan lebih mulia daripada seorang yang membanggakan kelebihan yang dimilikinya.